Namaku Elizabeth Silvana. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai sekretaris direktur. Bisa dibilang hidupku cukup bahagia saat ini, di mana aku sudah bisa hidup mandiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku. Saat ini aku tinggal berpisah dengan orang tuaku karena kantorku yang berada di Jakarta, sedangkan rumah orang tuaku di Bandung. Aku juga sudah memiliki kekasih yang bernama Dennis, di mana dia juga satu kantor denganku, dan kita berdua sudah berangan-angan untuk menikah tahun depan. Tetapi ternyata tidak semudah itu menuju kebahagiaan bersama orang yang kita cintai. Pagi itu cuaca dingin sekali, tetapi mau tidak mau aku harus tetap berangkat ke kantor karena pekerjaan yang sudah menumpuk. Seperti biasa, Dennis selalu setia mengantar jemputku ke kantor dengan mobilnya. Pagi ini aku harus menampingi Pak Sahadi untuk memimpin rapat di perusahaan, di mana rapat ini akan mengundang direktur-direktur dari perusahaan lain. Pak Sahadi menyuruhku untuk mengambil filenya yang ketinggalan di mobilnya. Terpaksa aku harus ke tempat parkir untuk mengambil file itu. Aku berjalan dengan tergesa-gesa ke tempat parkir, tetapi karena kecerobohanku, aku menabrak seseorang. "Maaf Pak, maaf, saya sedang buru-buru," sambil membungkukkan badan. "Iya, tidak apa-apa. Kamu gak ngapa-apa kan?" "Saya tidak apa-apa kok Pak. Sekali lagi saya minta maaf." Saat aku melihat wajah orang itu, wah, tampaknya dalam hatiku, dia pun langsung berjalan melaluiku. Dan ternyata orang itu adalah salah satu direktur perusahaan yang baru dibangun di Jakarta. Namanya Rahid Pratama. Setelah selesai rapat, Risma, teman sekantorku, langsung menghampiriku. Lis, Pak Rahid ganteng banget ya. Seandainya dia jadi pacarku. Biasa aja kali orangnya. Iya, soalnya kamu kan udah punya Dennis. Jadi di dalam pikiran kamu itu Dennis saja. Ya, makanya kamu jangan kelamaan ngejomblo. Nanti jadi perawan tua loh. Malam ini aku sudah janjian dengan Dennis untuk merayakan hari jadi kita yang kedua di salah satu restoran hotel di Jakarta Barat. Tetapi perayaan anniversary kita sedikit terganggu karena pelayan yang menumpahkan kuah sup di baju Dennis. Dennis pun ke toilet untuk membersihkannya. Saat aku sedang duduk sendirian, tiba-tiba seseorang menghampiriku. "Hei, kamu sekretaris Pak Sahadi kan?" Aku pun sontak kaget. "Iya Pak, kamu lagi ngapain? Sendirian aja di sini?" "Enggak kok Pak, saya sama pacar saya. Pacar saya sedang ke toilet." Tak lama Dennis pun datang. Ada apa ya?" tanya Dennis. "Enggak kok sayang, ini Pak Rahid, koleganya Pak Sahadi." Mereka berdua pun berjabat tangan sambil kenalan. "Saya ke atas dulu ya, ada pertemuan di atas," kata Pak Rahid. "Oh iya, silakan Pak." Keesokan harinya di kantor, Dennis memberitahuku bahwa dia mendapatkan pekerjaan di luar kota kurang lebih 2 minggu. Aku agak sedih sih karena harus berpisah cukup lama dengan Dennis. 3 hari berlalu, aku pun harus pulang pergi ke kantor naik taksi. Saat sedang menunggu taksi di depan kantor untuk pulang, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depanku.
Elis, kamu ngapain di sini? Pak Rahid agak kaget. Saya sedang menunggu taksi, Pak. Memangnya nggak ada yang jemput? Enggak, Pak. Pacar saya sedang tugas di luar kota. Oh, ya udah. Biar saya antar gimana? Ayo, gak apa-apa. Bentar lagi mau hujan loh. Gak apa-apa kok, Pak. Ayo masuk aja. Gak usah malu-malu. Saya cuma niat bantu kamu aja. Akhirnya aku mengalah dan memilih pulang diantar Pak Rahid. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf sudah merepotkan. Gak apa-apa kali. Oh iya, boleh minta nomor HP kamu nggak? Soalnya kalau hubungi Pak Sahadi agak susah. Iya Pak, boleh. Ini nomor HP saya. 0812 dengan berat hati. Pukul 05.30. Handphone berdering. Dennis yang menelpon. Jawabku dengan malas. Selamat pagi sayang. Aku kangen banget sama kamu. Ayo bangun. Sayang, masih ngantuk. Ya udah, nanti aku telepon lagi ya. Hari ini aku ada giat lebih awal dari kayak biasanya. Jadi aku telepon kamu. I love you sayang. I love you too. Handphone kembali berdering. Tanpa melihat siapa yang menelpon lagi, aku langsung mengangkatnya. Karena kupikir pasti Dennis. Halo sayang, tertawa kecil. Sayang, gak salah nih. Mataku langsung terbuka lebar karena kaget mendengar suara yang ternyata bukan suara Dennis, tapi Pak Rahid. Mampus aku dalam hati. Maaf Pak, saya pikir pacar saya, soalnya dia barusan telepon. Hahaha, gak apa-apa kok. Saya tahu kamu pasti masih ngantuk, jadi salah sebut. Ternyata Pak Rahid menelpon karena hari ini dia ingin bertemu dengan Pak Sahadi. Di kantor, aku benar-benar merasa jenuh karena mungkin pengaruh Dennis yang saat ini tidak ada. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menyentuh bahuku. Sontak saja aku kaget dan ternyata Pak Rahid. Dia mengajakku makan siang di luar. Sebenarnya aku tidak ingin pergi bersama dia, tetapi karena Pak Sahadi yang saat itu juga ada meminta aku untuk menemani Pak Rahid makan siang. Aku pun terpaksa menerima tawaran Pak Rahid. Di restoran, aku benar-benar kikuk, tidak tahu mau ngomong apa sama Pak Rahid. Pak Rahid ternyata orangnya mudah bergaul. Agar suasana tidak begitu kaku, dia memperlihatkanku video-video rekaman kura-kura dan anjing peliharaannya. Dan ternyata kesukaanku dan Pak Rahid sama. Kita sama-sama suka dengan hewan, terlebihnya anjing. Dia pun mengajakku ke rumahnya untuk melihat anjing dan kura-kura peliharaannya. Entah kenapa dari semenjak itu hubunganku dan Pak Rahid semakin dekat. Aku pun merasa tidak jenuh lagi di kantor. Sampai-sampai aku tidak sadar kalau aku mulai menyukai Pak Rahid. Begitu juga dengan Pak Rahid. Dia terlihat mulai suka denganku. Malam ini Pak Rahid mengajakku makan malam di luar. Aku pun mengiyakan ajakan Pak Rahid. Elis, saya pengen ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan sampai kaget atau marah ya sama saya ya. Iya Pak. Saya sebenarnya suka sama kamu. Saya juga gak tahu dari kapan saya mulai sama kamu. Yang pasti saya sudah merasa nyaman banget sama kamu. Saya tahu kamu memang sudah punya pacar. Tapi bagi saya, selama janur kuning belum melengkung, saya masih punya harapan untuk memiliki kamu seutuhnya.
Aku pun hanya terdiam sejenak. Dalam hatiku kacau. Oke, kamu gak usah jawab sekarang, nanti saja. Aku benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Hanya Pak Rahid di dalam pikiranku. Entah kenapa aku merasa seperti menginginkan dia menjadi pacarku. Karena Rahid terlalu baik dan aku pun merasa nyaman dengannya. Tetapi aku lupa bahwa aku sudah mempunyai Dennis, lelaki yang mencintaiku dan sudah menjalani hubungan kurang lebih 2 tahun. Hari ini Dennis kembali dari Bandung. Aku pun benar-benar melepas kangen dengan Dennis. Karena aku takut Pak Rahid menelponku saat aku sedang bersama Dennis. Nomor teleponnya aku blokir. Saat sudah sampai di rumah, aku kaget ada nomor baru yang menelponku. Dan ternyata itu Pak Rahid. Aku pun mengangkat teleponnya. Halo, jawabku dengan pelan. Halo Elis, kenapa nomor saya kamu blokir? Maaf Pak, tadi saya sedang bersama pacar saya. Saya hanya tidak mau dia tahu Pak. Iya, tapi jadinya saya khawatir sama kamu. Aku benar-benar merasa dilema saat ini. Aku sangat mencintai Dennis, tapi entah kenapa di dalam pikiranku hanya ada Pak Rahid dan semakin lama tidak bertemu dengan dia. Aku sangat merindukan dia. Aku pun merasa bahwa aku juga menginginkan dia. Salahkah Tuhan jika aku juga mencintai Pak Rahid? Tapi aku juga tidak bermaksud untuk menduakan, bahkan sampai menyakiti Dennis. Suatu ketika, Pak Rahid mengajakku ke rumahnya. Dan entah kenapa saya pun mengiyakan. Pak Rahid pun memintaku untuk tidak lagi memanggil dia Pak, tapi Rahid saja. Sesampainya di rumah Rahid, saya kaget ternyata rumahnya ramai dan ibunya dari luar negeri datang. Rahid pun bermaksud untuk memperkenalkanku dengan ibunya. Karena ayah Rahid juga telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Aku benar-benar merasa sangat canggung. Tidak tahu mau ngomong apa. Karena dari raut wajah ibu Rahid, sepertinya dia tidak menyukaiku. Aku pun mulai mencari alasan untuk segera pergi dari tempat itu. Akhirnya Rahid mengantarku pulang. Aku bertanya pada Rahid, kenapa ibunya seperti tidak menyukaiku. Rahid pun berkata bahwa ibunya memang orangnya seperti itu. Tidak terlalu suka senyum, tapi sebenarnya dia baik. Dennis pun mengantarkanku pulang. Di dalam mobil aku hanya diam. Rahid pun demikian. Tiba-tiba handphoneku berdering. Ternyata Dennis menelponku. Sayang, di mana? Tanya Dennis. Aku lagi keluar cari makan sayang. Loh, kok gak nelpon aku? Biar ditemanin. Gak apa-apa kok sayang. Cuma jalan kaki bentar ke perempatan depan gang, ungkapku. Mobil pun melaju semakin kencang. Sepertinya Rahid cemburu melihatku teleponan dengan Dennis. Sayang, udah dulu ya, aku mau pesan makan nih. Ya udah, hati-hati jalan baliknya. I love you. Aku hanya diam sejenak dan langsung mematikan telepon. Jelas betul wajah Rahid memerah, tanda dia emosi. Akhirnya tiba di rumahku. Saat aku mau turun, tangan kiri Rahid menggenggam tanganku dan tangan kanannya meraih leherku. Dia langsung, dengan sangat lembut, jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar, aku juga membalas.
Tiba-tiba suara Dennis terlintas di benakku seperti sedang memanggilku. Aku pun sontak mendorong Rahid. Rahid pun kaget. "Kamu marah ya?" tanya Rahid. "Aku masuk dulu ya." "Baik," ucapku dan langsung masuk ke dalam rumah. Hari-hari pun berlalu. Aku mulai menjalani hubunganku dengan Dennis lagi. Aku ingin belajar mencintai dia seutuhnya, tanpa memikirkan adanya pihak ketiga dalam hubungan kami. Rahid juga tidak pernah menghubungiku lagi semenjak dia ke Jerman untuk mengantar ibunya pulang ke sana. Karena ibunya telah menetap di Jerman untuk memimpin perusahaan keluarganya yang berada di Jerman. Di satu sisi aku merindukan dia, tapi di lain sisi aku juga bersyukur. Semoga dengan cara ini Rahid tidak lagi menghubungiku, sehingga aku bisa menjalani hubunganku dengan Dennis tanpa memikirkan perasaan Rahid lagi. Hingga suatu malam, aku dikejutkan lagi dengan telepon dari Rahid. Dengan terpaksa, aku mengangkat teleponnya. "Halo," jawabku dengan suara gemetar. "Elis, maaf aku baru bisa nelpon kamu." Kenapa kamu nelpon saya lagi?" "Maaf, saya benar-benar sibuk di sini. Sampai saya tidak punya waktu untuk menghubungi kamu." "Jujur saja Elis, saya sangat rindu kamu. Besok saya akan kembali ke Indonesia. Saya akan temui kamu." Jujur, dalam hatiku sangat jengkel dan marah. Tapi aku tidak bisa menolak Rahid. Rasa bersalah pun mulai menghampiriku. Aku sangat merasa bersalah sekali terhadap Dennis. Semoga dia tidak tahu apa yang telah aku perbuat di belakang dia. Keesokan harinya di kantor, Risma dengan tergesa-gesa menghampiriku. "Elis," dengan nada agak kuat, "kenapa lagi sih kamu? Kayak orang baru habis lihat setan gitu." "Ini tuh lebih dari lihat setan Elis. Kamu tahu gak, Pak Rahid yang ganteng itu loh." Dalam hatiku tertegun dan diam sejenak. Kenapa dengan Pak Rahid? Dia mau menikah Elis bulan depan. Ternyata kemarin dia sudah melangsungkan pertunangannya di Jerman. Ya Tuhan, apa ini? Semoga saja ini mimpi. Aku sangat-sangat kaget dan tidak tahu lagi mau ngomong apa. Seharian itu pun aku seperti orang yang kehilangan banyak darah. Aku benar-benar tidak semangat menjalani hari-hariku. Sampai-sampai aku tidak menjadi peduli lagi dengan Dennis. Malam ini aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Kenapa Rahid tega sekali denganku? Apa selama ini dia hanya mempermainkanku saja? Aku sangat menyesal telah menduakan Dennis, lelaki yang benar-benar peduli denganku selama ini. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah. Aku pun membukakan pintu dan ternyata Rahid berdiri pas di depanku. Tanpa banyak berbicara, Rahid pun langsung memelukku. Entah apa yang ada di pikiranku. Aku sontak menangis. Rahid memelukku dengan sangat erat. "Kenapa kamu blokir nomor saya lagi?" Aku juga tidak dapat berbicara. Mulutku seperti dilem mati. "Kamu kenapa menangis, Elis? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu sebenarnya kemarin ke Jerman untuk tunangan dan bulan depan kamu mau menikah kan?" "Aku minta maaf, Elis. Aku tidak bermaksud untuk melukai perasaan kamu. Hanya saja aku juga terpaksa
menerima pertunanganku ini. Aku juga bingung sama kamu. Kamu mencintai aku, tapi kenapa kamu tidak menerima cinta saya? Saya kan sudah bilang, saya tidak mungkin menyakiti hati Dennis. Saya sudah pacaran lama dengan dia. Sambil tetap memelukku, Rahid meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tetap mencintaiku walau dia telah menikah dengan orang lain, dan dia juga mengingatkanku bahwa tidak boleh lupa terhadap dia. Dia pun mengatakan bahwa setelah menikah bulan depan dia akan menetap di Jerman karena kesehatan ibunya sudah mulai memburuk. Aku hanya bisa menangis meratapi kisahku dengan Rahid. Kenapa Tuhan harus mempertemukanku dengan Rahid di keadaan yang salah ini? Hatiku benar-benar hancur harus menerima semua kenyataan pahit ini. Rahid bilang dia tetap mencintaiku sampai kapanpun, dan dia tetap berharap agar aku tidak memutuskan hubungan dengan dia. Hari-hari pun terus berlanjut. Perlahan aku mulai menerima semua kejadian-kejadian pahit yang telah aku alami. Walaupun memang aku akui aku sangat merindukan Rahid, tetapi dengan keberadaan Dennis, aku mencoba untuk menghilangkan Rahid dari pikiranku dan tetap berada di pelukan Dennis. Semoga kau bahagia, Rahid, kekasih gelapku. 2 tahun berlalu setelah Rahid menikah. Hari ini aku bahagia sekali karena aku dan Dennis akan melangsungkan pertunangan kita. Acaranya pun kami langsungkan di salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta. Acaranya bisa dibilang mewah. Aku dan Dennis menggunakan pakaian dengan warna dan corak senada, yaitu warna hijau toska dengan corak batik. Semua tamu undangan terlihat menikmati pesta pada malam itu. Tapi tidak tahu apa yang tiba-tiba terlintas di pikiranku, yaitu Rahid. Aku tidak bisa berhenti memikirkan dia malam itu. Kata-kata yang dia ucapkan terakhir kalinya terus terngiang-ngiang di otakku. Aku kembali merasa bersalah terhadap Dennis. Dennis yang kelihatannya tidak ada beban sama sekali denganku. Tapi aku yang tiba-tiba merasa terbeban dengan semua ini. Keesokan harinya di kantor Pak Sahadi, Pak Sahadi menyuruhku untuk menggantikan dirinya dalam rapat di perusahaan lain. Aku pun pergi. Sesampainya di kantor, ternyata baru aku orang pertama yang hadir. Dan memang aku datangnya terlalu awal karena takut terlambat. Sambil menunggu peserta rapat lainnya datang, aku melihat-lihat pemandangan kota Jakarta dari balik balkon kantor, dan memang pemandangannya indah sekali. Saat sedang asik menikmati pemandangan, seseorang menyapaku dan sontak seketika membuatku tertegun, karena suara itu seperti sudah sangat khas. Saat aku berbalik dan ternyata benar Rahid Pratama. Yang ada di dalam otakku saat itu ingin melompat dari atap balkon karena sudah lebih 2 tahun kita tidak pernah bertemu. Elis, apa kabar? Masih bengong karena tidak tahu mau bicara apa. Baik. Kamu tambah cantik aja. Hanya senyum simpul. Maaf, saya harus ke ruang rapat. Saya pun dengan cepat berlalu meninggalkan Rahid yang hanya masih terpaku menatapku. Dalam hatiku kacau. Kenapa harus bertemu dengan Rahid kembali? Semoga saja dia tidak memintaku
untuk menemuinya lagi. Dan ternyata Rahid juga mengikuti rapat di kantor itu. Setelah selesai rapat, aku dengan cepat menuju mobil untuk segera pergi agar bisa menghindar dari Rahid. Sesampai di mobil, aku dibuat terkejut dengan Rahid yang sedang berdiri di depan mobilku. "Kamu kok buru-buru sekali, Alice?" tanya Rahid. "Maaf, saya memang sedang buru-buru karena sudah ada janji makan siang dengan pacar saya." "Haha," Rahid tertawa kecil. "Kamu memang tidak pernah berubah, Alice. Dan itu yang membuat saya tidak akan pernah bisa lupa sama kamu. Maaf, tapi saya harus masuk ke mobil dulu." Rahid pun seketika meraih tanganku dan menggenggam erat tanganku. Aku pun langsung menepis tangannya karena takut ada orang lain yang melihat. "Kamu udah gila ya? Gimana kalau orang lihat? Ntar aku disangka pelakor lagi. Aku mau pergi sekarang juga. Tolong jangan halangi aku. Aku rasa tidak ada hal yang harus membuatku bertemu denganmu lagi." Di dalam mobil, otakku benar-benar kacau. Aku takut dengan kembalinya Rahid akan membuat hubunganku dengan Dennis bisa renggang. Dennis pun menelponku dan mengajak makan siang, tapi aku agak sedikit gugup menjawabnya. Dan aku pun beralasan kalau aku sedang tidak enak badan. Malamnya, Dennis menjengukku di rumah. Aku pun berusaha tenang dalam tanggapan Dennis. Aku takut dia menjadi curiga dengan gelagatku. Malam itu, Dennis pun mencoba mengobrol denganku tentang rencana pernikahan kita. Tapi aku sendiri seperti tidak bersemangat untuk membahasnya. Akhirnya Dennis pun tidak lagi membahasnya karena melihat keadaanku yang tidak bersemangat. Dennis dan aku pergi liburan minggu ini di Bali. Aku melepaskan penatku selama seminggu ini, dan kita menginap di hotel. Aku benar-benar bahagia sekali dan menikmati liburan kita. Karena udara malam itu di Bali agak panas, aku dan Dennis pun memutuskan untuk berenang di kolam malam itu juga. Kita berdua pun saling melepaskan hasrat satu sama lain di dalam kolam. Mulai dari Dennis yang menciumku dengan lembut, tapi entah kenapa di dalam suasana seperti itu, aku malah mengingat Rahid. Pagi pun datang, aku dan Dennis sarapan di hotel, tapi sepertinya liburanku dan Dennis tidak akan berjalan baik, karena aku benar-benar dibuat terkejut dengan Rahid lagi. Kali ini dia tidak sendiri, tapi dia bersama keluarganya. Mereka duduk pas bersebelahan dengan kami. Rahid pun datang ke meja sembari mengajak gabung. Dan bodohnya lagi, Dennis pun mengiyakan. Sumpah, aku benar-benar tidak tahan dengan semua ini. Wajar saja Dennis dengan santainya menerima Rahid duduk di meja kami, karena yang dia tahu Rahid hanyalah kolega perusahaan tempat kita bekerja. "Aku ke toilet dulu ya sayang," kataku dengan cepat. Saat aku mau kembali ke meja makan, ternyata Rahid sudah menungguku di depan toilet. "Kamu kenapa dari kemarin menghindar terus dari aku sih? Padahal aku cuma apa? Cuma pengen ngobrol sama kamu. Cuma pengen lihat kamu. Basi tahu nggak ketusku? Kamu kok ngomongnya gitu sih? Aku cuma kangen aja sama kamu. Kamu lupa apa yang pernah aku bilang ke kamu? Walaupun
Shh, stop. Udah deh, lupain. Itu semua gak guna. Sekarang kamu udah punya istri dan anak. Kamu sadar dong, kalau kamu kayak gini terus bakal bikin aku tambah sakit. Kamu pikir enak apa? Ditinggal nikah gitu aja. Menangis kecil. Aku benar-benar minta maaf, Alice. Aku gak tahu kalau sampai sekarang kamu masih menyimpan dendam sama aku. Aku benar-benar gak bermaksud, Alice. Lagian aku kan udah coba buat ngajak kamu nikah, tapi kamu gak mau. Kamu malah lebih pilih dia. Ya, aku juga gak bisa nunggu kamu lama. Umur aku tambah tua. Udahlah, Rahid. Di antara kita udah gak ada apa-apa lagi. Aku pengen hidup tenang sekarang sama Dennis. Bentar lagi kita juga mau nikah. Jadi aku harap tiap kita ketemu, anggap aja kita gak pernah saling kenal. Aku pun berlalu meninggalkan Rahid. Aku langsung menuju kamar dan menelpon Dennis kalau aku harus segera balik ke Jakarta. Karena ditelepon Pak Rahid direktur, ada tugas penting di kantor. Dalam pesawat. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Apa kamu sakit? Apa kamu gak senang kita liburan ke Bali? Nanti liburan berikutnya, kamu deh yang milih tempatnya aja, tanya Dennis. Enggak kok sayang, sambil mengelus pipi Dennis. Aku baik-baik aja. Mungkin karena aku terlalu capek aja kali ya. Di tempat lain antara Rahid dan istrinya. Sayang, kok tiba-tiba mendadak banget kita pulang? Tanya Hilda, istri Rahid. Maaf sayang, aku tiba-tiba baru dikasih proyek penting. Jadi aku gak bisa lewatin proyek ini. Aku janji, liburan berikut kita bakal libur lebih lama lagi. Hari-hari pun berlalu, Rahid sudah tidak pernah menghubungiku. Dia pun sudah jarang terlihat. Apa mungkin dia sudah tidak tinggal di Jakarta lagi ya? Pernikahanku pun bersama Dennis tinggal menghitung hari lagi. Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi ingin hidup berumah tangga bersama pria yang kucintai. Walaupun bukan hanya dia seorang yang ada di dalam hatiku. Pagi ini cuaca benar-benar cerah. Aku dan Dennis akan pergi ke salon untuk fitting pakaian pengantin. Tapi kali ini Dennis tidak menjemputku karena salonnya dekat dengan rumah Dennis. Aku memutuskan untuk berangkat sendiri. Aku pergi naik taksi. Tapi saat sampai di jalan utama, kita terjebak macet. Ternyata ada kecelakaan di dekat jalan tol. Karena jarak ke salon sudah dekat, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke salon. Saat melewati kerumunan orang yang sedang melihat-lihat korban kecelakaan, aku pun dibuat penasaran dengan korban kecelakaan. Saat aku mendekati korban tersebut, betapa terkejutnya dengan melihat Rahid yang bersimbah darah. Aku pun panik seketika dan meminta bantuan orang sekitar untuk menelpon ambulan. Ambulan pun datang. Aku turut mengantar Rahid ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku benar-benar takut sekali melihat keadaan Rahid. Aku sampai bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Suster pun menghampiriku dan berkata kalau Rahid kehilangan banyak darah dan segera membutuhkan donor darah. Aku pun mengiyakan kalau aku bersedia untuk menjadi pendonor bagi Rahid. Dan untungnya golongan darah kita sama. Di ruang ICU, aku hanya bisa menatap tubuh kaku Rahid
Selesai donor darah, suster menghampiriku dan bertanya, "Maaf, ibu istrinya ya?" Be, be, sambil bungkam. Belum selesai menjawab pun suster mengira kalau aku ini istrinya Rahid, karena suster melihat cincin kawin Rahid dan cincin tunanganku sekilas mirip. Suster pun menyuruhku untuk menandatangani surat tanda masuk rumah sakit untuk rawat inap. Setelah itu, Rahid dibawa ke ruang VIP. Aku pun dengan setia menemani Rahid yang terbaring lemah. Sambil menggenggam tangan Rahid, aku hanya bisa berdoa agar Rahid bisa segera sadar dan pulih, sambil menangis terseduh-seduh. Di tempat lain, di salon, Dennis yang sedang menungguku dan berusaha menelponku karena aku yang tak kunjung sampai di salon. Dan ternyata aku lupa membawa handphone. "Alice, kamu di mana sih sayang? Kenapa kamu belum nyampe juga?" Apa jangan-jangan Alice berubah pikiran dan tidak lagi mau menikah denganku? Dalam hati Dennis berkata. Aku pun tertidur di rumah sakit dan suster yang membangunkanku. "Bu, ibu, bangun bu. Sudah waktunya pasien harus minum obat dulu bu." Aku pun mulai terbangun dan berusaha membuka mata akibat sembab. "Maaf suster, aku ketiduran." "Ini udah jam berapa ya sus?" "Udah jam 8 bu." Hah? Kaget sekagetnya. "Jam 8 sus? Astaga, aku harus segera pergi sus. Nanti aku kembali lagi ya sus." Tiba-tiba Rahid memanggilku dan terus menyebut namaku. Aku pun hanya bisa terpaku sejenak. Aku kembali ke Rahid dan melihat kondisi Rahid lagi dan berusaha untuk memanggil namanya, untuk menyadarkan dia lagi. Di satu sisi aku khawatir karena sudah mengecewakan Dennis, karena dia sudah menungguku di salon dari tadi siang. Aku pun tersadar kalau aku lupa membawa handphone dan aku benar-benar tidak bisa menghubungi Dennis lagi. Akhirnya aku meminjam handphone suster, tapi saat menelpon Dennis, handphonenya tidak aktif. Aku benar-benar dibuat bingung karena tidak bisa meninggalkan Rahid juga dalam kondisi sekarat seperti sekarang ini. Keesokan paginya, aku dibuat bangun dengan tangan Rahid yang mengusap-ngusap kepalaku. "Kamu sudah sadar, Hid?" Senyum kecil. "Makasih ya Liz, kamu udah mau nemanin aku." Baguslah, kalau udah sadar, aku harus pergi pagi ini juga." Tiba-tiba Rahid menggenggam erat tanganku, seakan tidak mau aku pergi dari situ. "Jangan pergi dulu. Aku tahu kamu masih mencintaiku, Alice." "Rahid, maaf, tapi aku harus pergi. Karena kamu, aku tidak jadi fitting baju dengan Dennis kemarin." "Kenapa kamu menyembunyikannya terus, Alice?" "Rahid, kamu ngomong apa sih? Aku cuma tolong kamu aja kemarin, dan aku rasa itu hal biasa deh. Karena kebetulan di situ aku lihat gak ada orang-orang yang peduli dengan korban kecelakaan." "Bukan itu, Liz. Kata suster, kamu nangis-nangis sampai tertidur dekat ranjangku, dan suster pikir kita suami istri." "Oh, itu ya." Pas aku mau jelasin ke susternya udah terlanjut minta tanda tanganku buat rawat inap kamu. "Udah deh Rahid,
harus pergi sekarang. Kalau kamu pergi, berarti kamu gak pernah mencintaiku, Alice. Kamu udah bohongin diri kamu sendiri. Rahid Pratama, aku harus pergi sekarang. Kamu udah menikah dan memiliki anak. Sekarang aku juga berhak dong buat memiliki keluarga sendiri. Semoga kamu cepat sembuh. Oh iya, jangan lupa telepon istri kamu buat jenguk kamu. Aku pun berlalu meninggalkan Rahid sendiri. Aku langsung pergi ke rumah Dennis, tapi Dennis sendiri tidak berada di rumah. Aku lalu menunggu Dennis di rumahnya sampai tertidur. Aku pun dibangunkan dengan suara mobil Dennis. Sayang, aku minta maaf. Kemarin gak bisa temui kamu. Dennis pun hanya bisa menatapku dingin. Sayang, aku benar-benar minta maaf sayang. Kemarin aku tuh ketemu. Belum selesai bicara, Dennis memotong pembicaraanku. Ketemu Rahid. Dengan tatapan tajam, Dennis menatapku. Rahid. Dennis tertawa kecil. Seharusnya dari dulu aku udah tahu ini. Tapi kenapa bodohnya aku bisa mempercayai kamu gitu aja? Dennis, aku bisa jelasin semua ini. Kenapa, Alice? Kenapa? Apa kurangnya aku, Alice, sama kamu? Aku memang gak sekaya Rahid, tapi yang aku punya cuma cinta dan sayang, Alice. Kenapa kamu tega lakuin ini sama aku? Dennis, aku bisa jelasin sambil menangis. Jadi ini alasan kamu buat cepat-cepat pergi dari Bali. Hah? Dengan nada kasar. Kamu temui dia di hari terpenting kita buat fitting baju pengantin. Kamu pikir aku gak tahu? Aku baca pesan Rahid di HP kamu, Alice. Dennis, Rahid itu Belum selesai bicara, Dennis sudah mendekap mulutku. Shh. Sudahlah Alice, pernikahan kita batal. Dennis berlari keluar rumah dengan mobilnya. Aku benar-benar bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Aku hanya bisa menangis, terseduh-seduh di rumah Dennis. Aku pun pulang dan hanya bisa melihat kenangan-kenanganku dengan Dennis. Melihat begitu banyak cerita indah yang sudah kita ukir, tapi sekarang hancur sesaat karena perbuatanku yang tanpa sengaja sudah menduakan Dennis. Aku benar-benar bingung. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba menghubungi Dennis, tapi HP-nya mati. Kalau saat-saat seperti ini, aku takut untuk bertemu Dennis. Aku takut dia akan berbuat nekat atau semacamnya. Aku pun hanya mengirimkan pesan untuk Dennis. Sayang, aku minta maaf. Hanya itu yang bisa aku katakan. Aku harap kamu memaafkan aku. Aku juga sudah tidak punya hubungan lagi dengan Rahid. Dia pun sudah memiliki keluarga. Hubunganku dengan dia sudah selesai. Aku juga tidak ada niat untuk membatalkan pernikahan kita. Aku hanya mau menikah denganmu, Dennis. Aku akan pergi ke Bandung untuk jenguk mama papa sekalian, menenangkan pikiran. Kalau kamu sudah memaafkanku, kamu bisa memberitahuku. Begitulah isi pesanku pada Dennis sebelum aku memutuskan pergi ke Bandung untuk menenangkan pikiran. Aku pun mengambil cuti dan berangkat pagi-pagi sekali. Saat aku membuka pintu rumah, aku kaget melihat apa yang di depanku. Ternyata Rahid dan keluarganya. Rahid, sedang apa kalian di sini?
dengan wajah cemas. Rahid pun masih duduk di kursi roda karena kondisinya yang belum begitu pulih dari kecelakaan. "Pagi, Mbak. Maaf kami mengganggu." Saya istrinya Rahid sambil menyodorkan tangan untuk berjabat tangan. Aku pun berjabat tangan dengan dia. "Bisa ngobrol sebentar, Mbak?" "Iya, boleh. Silakan masuk." "Maaf, Elis. Kali ini kamu pasti kaget dan bertanya-tanya, kenapa saya dan istri saya sampai ke sini, bahkan mengajak anak saya juga. Saya ke sini mau minta maaf sama kamu, karena kamu jadi salah paham sama tunangan kamu. Maaf ya Rahid, kalau kamu mau bahas soal itu, saya udah gak pengen dengar lagi. Kamu tahu, karena kamu, saya dan tunangan saya jadi batal menikah. Bahkan sekarang, dia jadi benci sama saya. Kamu puas kan sekarang?" Setengah menangis dengan emosi yang mulai meludak. "Maaf, Mbak. Bukannya saya mau ikut campur. Saya juga sudah tahu semua hubungan Mbak dengan Rahid. Sebelum saya menikah dengan dia, Rahid sudah menceritakan semuanya. Kami berdua memutuskan untuk sebelum menikah tidak ada lagi rahasia di antara kami berdua. Maka dari itu, kami datang ke sini untuk meminta maaf ke Mbak, dan kami bersedia bertanggung jawab jika tunangan Mbak marah. Kami bersedia untuk menjelaskan ketunangannya Mbak." Tiba-tiba seseorang dari luar menjawab, "Tidak usah dijelaskan. Saya juga sudah tahu semuanya." Ternyata Dennis yang datang. Aku pun sangat senang. Di samping itu sedikit terkejut dengan kedatangannya. "Saya sudah maafin kamu, Elis, jauh sebelum kamu minta maaf. Aku tahu kamu hanya hilang arah. Aku minta maaf, sayang, udah ngelakuin ini ke kamu. Aku janji akan selalu mencintai kamu dan tidak ada lagi orang kedua di antara kita." Sambil berpelukan. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Aku dan Dennis dapat melangsungkan pesta pernikahan kami, dan semuanya dapat berjalan lancar. Rahid pun memilih untuk kembali ke Jerman bersama keluarganya untuk mengurus perusahaan keluarganya yang ada di sana. Jika diingat-ingat lagi, memang sih sulit sekali untuk melewati semua ini. Mendua itu memang sakit rasanya. Lebih sakit lagi di saat kita lagi sayang-sayangnya dengan pacar kita. Terus datang godaan orang ketiga, dan parahnya orang ketiga ini gak kalah jauh baik dan bisa bikin kita nyaman. Tapi yang namanya cinta pertama harus tetap dipertahanin sampai kapanpun. Karena jangan pernah kita meninggalkan cinta pertama kita, apalagi dia tidak punya salah apa-apa, hanya karena kita merasa orang kedua lebih baik darinya. Karena kalau sampai itu terjadi tanpa kita sadari, kita telah membuka celah dalam kehidupan kita sendiri, dan cepat atau lambat kita akan menerima balasannya. Jadi sayangilah orang yang sudah berada denganmu saat ini. Cintai dia dan beri dia perhatian. Dengan begitu, dia pun akan membalasnya.